Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami memerlukan topangan tangan Tuhan di tengah-tengah ketidakmampuan kami. Kami memerlukan anugerah Tuhan. Beri kami konsentrasi karena tubuh kami ini lemah. Beri kami hati yang senantiasa mau mendengar. Berikan kepada kami kesungguhan untuk mau belajar dari Tuhan. Sehingga hidup kami terus diproses di dalam pengudusan. Dan pakailah momen hari ini juga untuk boleh menjadikan kami lebih indah di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyambut firman-Mu, beri kami terus hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terakhir kita sudah membahas bahwa Ester adalah buku yang serius, mengangkat tema-tema yang sangat serius, tetapi di dalam sebuah gaya penulisan yang sangat humoris. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa sebagai ciri humor itu kan ada banyak plot twist ya saudara. Jadi humor itu selalu biasa ada plot twist. Misalnya ada orang cerita gini saudara ya. Ya suatu ketika ada orang mau mati gitu ya. Terus kemudian papanya kasih pesan gitu kan. Anakku, iya papa, aku kasih pesan gitu. Kenapa papa? Tanah sebelah rumah, tolong apa Bapak? Tolong apa Pak? Tolong jangan dijual itu. Kenapa Bapak? Bukan punya Papa gitu kan ya. Nah, ini kan plot twist sebenarnya. Jadi sesuatu itu bisa membuat kita tergugah karena ada plot twistnya itu. Tadinya kita pikir, kenapa apa tanahnya mau apa? Ya bukan punya Papa, jangan dijual gitu kan ya. Jadi buku Ester juga begitu saudara. Ada banyak plot twist di sana. Nah yang menarik bukan hanya plot twist tapi fate twist. Nah itu yang menarik juga ya. Nasibnya itu ditwist. Ada banyak perubahan nasib di sana. Dan sebetulnya propaganda Amerika setelah Perang Dunia Kedua mengenai American Dream, bahwa Amerika menjadi satu negara yang penuh dengan impian bahwa semua orang di sana kalau misalnya miskin pun asal mau kerja keras di situ bisa ada fate twist. Saudara pernah mengikuti serial Rocky ya, jadi petinju itu loh ya, itu orang Italia itu yang miskin tetapi nasibnya berubah karena dia pergi ke Amerika lalu menjadi petinju di sana. Nah itu sebetulnya adalah American Dream propagandanya. Jadi menjadi tanah impian, semua orang mendapat kesempatan dan banyak fate twist di sana. Nah sebetulnya dalam buku Ester juga ada fate twist saudara, dan kita melihat bahwa sebetulnya perubahan-perubahan itu ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang merendahkan orang yang meninggikan dirinya. Tuhan yang mengangkat mereka yang direndahkan. Kita melihat menjumpai hal itu. Bagaimana Tuhan mengatur Ester yang tadinya terbuang menjadi pemimpin. Mordekai yang mau dijahati menjadi seorang yang akhirnya memerintah. Sementara mereka yang berencana jahat mau membinasakan, akhirnya Tuhan singkirkan. Ada fate twist saudara. Dan kita melihat bahwa hidup ini bukan cuma permainan nasib, tetapi di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Maka kita menjadi lebih tenang di dalam kehidupan ini karena kita ada di tangan Tuhan yang berdaulat. Humor mengajak kita untuk lebih transparan apa adanya dan belajar untuk rendah hati ya saudara. Untuk mentertawakan diri itu perlu sebuah usaha untuk membuang pride sehingga kita bisa mentertawakan diri kita. Jadi mungkin salah satu latihan mental tuh roasting saudara ya. Makanya para pemimpin itu kan kemarin tuh calon-calon presiden itu satu-satu di roasting saudara sama komedian gitu ya. Saya kira itu ada satu hal yang indah ya. Maksudnya diajak untuk rendah hati dan belajar ketawa gitu kan. Akhirnya yang banyak marah itu kan yang banyak dicibir oleh warga kita kan. Gitu aja marah. Enggak marah tapi disensor. Misalnya kayak begitu kan. Itu kan menimbulkan akhirnya jadi lucu saudara. Jadi lomba-lombaan siapa yang nggak marah ketika dikata-katain, itu yang menarik ya. Itu lomba nggak resmi sih, tapi para warga negara tampaknya sangat memperhatikan siapa marah, siapa tidak marah. Ya nggak tahu siapa menang, siapa kalah ya. Kan semua orang juga bisa pura-pura ketawa, tapi padahal sebetulnya dia marah gitu. Ya karena sementara mungkin yang marah saat itu lebih jujur, kita nggak tahu gitu ya. Tetapi faktanya adalah memang untuk bisa tertawa akan sesuatu yang lucu pada diri sendiri itu memerlukan sebuah kejujuran. Sehingga komedi bisa dipakai untuk mengekspos kejujuran kita.
Meskipun mungkin ada sisi gelap, bisa lari dari kenyataan, bisa akhirnya dipakai untuk menghina orang lain, tetapi komedi juga bisa dipakai untuk pengudusan. Bukan sekedar entertainment saja, tetapi seperti yang kita baca di kitab ini, kita diajak oleh Tuhan untuk menertawakan figur-figur yang dianggap begitu hebat, luar biasa. Raja yang merasa super jagoan, padahal di mata Tuhan seperti anak TK saja kelakuannya. Humor membuat sesuatu yang oversize menjadi downsizing gitu ya. Sehingga kita tidak lagi terlalu terpesona melihat raja yang begitu megah. Sehingga ketika kita mengecilkan peran sang raja, maka cahaya kemuliaan Allah bisa terlihat lebih jelas. Maka komedi berfungsi seperti itu. Ester mengingatkan kita di belakang seramnya Raja Persia itu, dia cuma seorang doyan mabuk yang tidak pintar untuk meyakinkan istrinya. Raja yang kelihatan bijaksana tetapi apapun tanya sama pembantunya. Bahkan urusan tidak bisa bobok mesti minta dibacain buku sama asistennya. Saya bayangkan saudara, semalam kan saya tidur di pastori gitu. Terus saya malam-malam ketok pintunya si Septian. Dok. Septi ngantuk-ngantuk gitu ya. Kenapa Pak Ivan itu? Sep, ada masalah ini Sep. Oh masalah apa Pak Ivan? Aku nggak bisa tidur. Dia bilang kamu ini kan pemimpin gitu kan ya. Dia bisa tidur ya urus sendiri lah gitu. Apa yang bisa saya bantu Pak? Mungkin dibikinkan teh atau apa? Bacain saya buku, saya biar bisa tidur. Gitu. Buku apa Pak? Wis ambil buku sejarah gitu. Saya sambil tidur, kamu baca sebelah saya biar saya bisa tidur. Untuk urusan tidur aja mesti panggil orang bacain buku. Aku biar bisa tidur. Habis itu, waduh, ternyata aku ingat ada namanya Mordekai. Minta dikasih kado. Pas Haman muncul. Haman, kenapa? Aku mau kasih kado. Semua nanya saudara. Dan dia putusin sendiri. Ya, jadi kan kita mulai mikir gitu kan. Ini raja gede, jangan-jangan semua yang gede itu karena anak buahnya apa gitu ya. Ya tentu saja, saudara ini bukan gambaran yang lengkap tentang seorang raja Persia. Tentu saja ini kan bagian Allah menuliskan bagian komedinya ya. Tentu saja ada bagian-bagian, tapi tentu saja komedi menyorot kekonyolan-kekonyolan yang muncul gitu. Ternyata raja yang besar itu rentan dibunuh, dia pernah diselamatkan oleh Mordekai, dicatat. Dan dia juga tidak bisa berdaya mengubah apa yang diputuskan oleh dia sendiri, dikatakan. Nah saudara, setelah membahas itu, mari sekarang kita lebih detail membahas kasus yang menimpa Ratu Wasti. Ratu Wasti seorang yang mengatakan bahwa dia itu tidak mau untuk mengikuti perintah raja. Dan raja tahu bahwa hukum media Persia itu sifatnya tidak bisa dibatalkan. Hukum nggak bisa dibatalkan. Jadi kalau sudah ada hukum Persia, dia tidak bisa batalkan. Misalnya kalau dalam kitab Daniel, saudara masih ingat ketika Daniel dilemparkan ke gua singa. Sebelumnya itu kan karena dekret dari raja kan. Siapa yang melawan ini dibuang ke gua singa. Setelah Daniel dibuang ke gua singa, dia tidak bisa menarik perkataannya. Nah Daniel juga menggambarkan, mengekspos ketika raja itu pagi-pagi itu saudara ya, ngenes itu ya, terus bilang, Daniel kamu baik-baik saja. Sang raja yang besar itu pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berharap pada Tuhannya Daniel menyelamatkan dia. Dia nggak bisa menolong Daniel. Jadi raja tidak berkuasa untuk membatalkan hukum. Dan tampaknya hukum yang dibuat oleh raja itu adalah hukum yang tidak dilanggar oleh Wasti. Jadi Wasti ini melawan perintah raja tapi masih dalam kaidah hukum. Jadi raja juga tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Nah, hal yang menarik adalah tampaknya kerajaan Media Persia ini adalah kerajaan yang menjunjung tinggi hukum. Sehingga raja pun tidak bisa berbuat semaunya. Wasti memang melakukan hal yang tidak menyenangkan. Tapi kenapa raja kumpulkan para pejabatnya, para penasehatnya? Karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Wasti salah tapi tidak melanggar hukum. Bagaimana saya harus bertindak? Kita apakan dia? Nanti kasusnya juga kan ketika Ester membuka sebuah disclosure, pembukaan gitu ya. Raja, tolong saya. Kenapa Ester? Saya mau dibunuh. Berani bunuh kamu, ratu saya. Siapa berani bunuh kamu, saya hajar dia. Haman raja. Hah? Haman mau bunuh kamu? Haman juga kaget. Lah kapan saya mau bunuh ratu?
Haman mau bunuh saya raja. Loh kenapa? Karena dia mau bunuh orang Yahudi. Hubungannya apa Ester? Saya orang Yahudi. Wah, kaget raja. Raja bisa buat apa saudara? Untuk menyelamatkan Ester, dia harus mencabut hukumnya. Dan itu tidak bisa. Sekarang Haman kan tidak langsung mau membunuh Ester. Haman mau membunuh orang Yahudi. Salah satunya adalah Ester. Bagaimana raja menyatakan kepada masyarakat apa alasannya dia membunuh Haman? Kalau besok di surat kabar ditulis pembunuhan, titah raja, singkirkan Haman, orang kepercayaannya. Apa kesalahan Haman? Tidak dicatat dengan jelas. Pokoknya raja bilang bunuh. Wah, nama raja bisa hapus. Makanya raja jalan-jalan di taman, saudara. Dia pusing, ini mau dihukum apa? Karena dia mau taat sama hukum. Dia harus cari alasan. Satu sisi dia mau tolong ratunya, satu sisi dia tidak boleh melanggar hukum juga. Nah, ini yang tampaknya terjadi. Wasti melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas, tapi dia tidak melanggar hukum. Nah, saudara sekalian, pada waktu dia menolak keinginan raja, dia mengatakan tidak. Di situ saya sudah jelaskan. Disinilah salah satu letak humornya ya, bahwa sebetulnya kan tindakan Wasti ini biasa aja. Setiap kita melakukan kok gitu. Ya kan ibu-ibu misalnya bapaknya bilang, ayo temenin saya, kemana gitu? Pergi kondangan gitu. Kapan gitu? Nanti sore. Nanti sore enak aja gitu. Pergi aja sendiri. Loh, kok kamu tidak mau temenin saya gitu? Ini saya sudah mau masa saya pergi sendirian. Yang lain sama istrinya, kamu tidak mau. Lah kamu baru bilang sekarang saya mau pakai gaun apa? Aku juga pakai batik sembarangan. Itu kamu kan, aku tidak bisa begitu. Ini pesta kayak begini kan saya harus pakai itu. Pakai yang minggu lalu. Dan nanti orang dibilang aku pakai satu gaun semua pesta. Apa salahnya? Aku juga satu batik semua pesta. Ya kamu laki. Tindakanmu itu tidak bisa dibenarkan suamiku. Aku tidak mau. Ya pas dia ngomel-ngomel gitu, dia datang ke situ. Istrimu mana? Biasa, tidak mau ikut. Ya biasa aja kan saudara. Oh, kenapa? Oh, ya istriku kadang-kadang juga tidak mau ikut gitu kan. Sesuatu yang lumrah saja. Raja, kenapa kamu panggil istri gak mau datang? Ya lagi bete kali gitu. Lumrah saja bukan gitu. Suami juga sering begitu. Gak mau. Kenapa? Enggak, aneh kamu gitu. Iya kan? Coba kamu pakai batik, nggak mau. Aku pakai celana pendek aja. Jangan pakai celana pendek gitu, biarin. Biasa saudara. Tapi kenapa jadi bermasalah? Karena memang sudah set awalnya. Dia mau tunjukkan dia berkuasa, menguasai sekian ratus provinsi. Dia itu hebat. Lah kok ngatur istri aja nggak bisa gitu. Ini yang jadi masalah gitu ya. Jadi karena dia sudah klaim-klaim iklan di depannya itu. Sudah misalnya udah ngomong sama orang gitu. Oh ini restoran saya ini super higienis. Anda masuk ke restoran saya, semua bahan dipersiapkan dengan baik, dengan koki terbaik. Tiba-tiba ketika dihidangkan ada kecoa di atas, saudara. Waduh, itu jadi masalah besar gitu kan. Karena klaim saudara, ini saya punya kosmetik, ini adalah anti penyiksaan binatang. Tapi di belakang tuh ada kain-kain. Loh kenapa gitu kan ya? Ada binatang lagi dianiaya, itu kan sama sekali bertentangan dengan klaim yang sudah dibikin. Nah, masalahnya si raja sudah bikin klaim dan Wasti menolak. Nah, saudara sekalian, kita mulai telusuri ya, kenapa ya Wasti itu menolak? Sebetulnya pada intinya nggak penting kenapa dia nolak gitu ya. Dia bisa aja nolak memang karena dia rasa, suamiku mabuk, aneh gitu. Ya kan, memang dia lagi mabuk, saya nggak mau turutin orang mabuk. Bisa aja dia seperti itu, sesimpel itu saudara. Ya, suamiku mabuk, gue disuruh tampil mabuk, nggak mau, aneh, saya nggak mau. Itu haknya dia gitu ya. Nah, saudara, tetapi mungkin ada orang yang penasaran dan itu bukan hanya saudara ya. Kenapa ya Pak ya kok itu Wasti menolak? Bukan saudara yang penasaran. Sepanjang sejarah ada banyak orang mencoba untuk memberikan penjelasan. Yuk kita lihat ya, meskipun tidak penting gitu ya. Yang pertama ya tadi, simpel tidak mau ikut karena dianggap suami mabuk, perintahnya aneh. Nah, tetapi ada sesuatu, ada argumen lain, saudara. Pertama, Targum menulis bahwa Wasti itu mau ditampilkan secara tidak pantas dan tidak sopan. Maka dalam tradisi rabbinik, Wasti itu hanya disuruh tampil pakai mahkota saja, tapi tidak pakai baju.
Jadi Wasti bilang, waduh saya mau dipamerin kayak begini, tidak mau saya. Dipermalukan raja itu aneh, sudah saya tidak mau. Jadi saya mendengar argumentasi ini ketika sekolah minggu pertama kali. Ada seorang guru sekolah minggu yang mengatakan, ada teori mengatakan Wasti ini mau dikasih tidak pantas. Dia hanya suruh pakai mahkota seperti ditulis, tetapi tidak pakai baju. Saya pada waktu itu mikir, wah ini satu teori masuk akal juga. Pasti dia tolak karena memalukan. Nah jadi ketika mulai studi lebih lanjut, oh ini adalah sesuatu yang bukan modern, bahkan di dalam Targum sudah semenjak dulu ada teori semacam itu. Namun kembali saudara, tidak ada bukti untuk tafsiran itu, ya, tidak ada bukti. Yang kedua, seorang bernama Yosefus, seorang sejarawan kuno ya, mengatakan, jadi ketika dia mengomentari bagian ini, Wasti mungkin ikut adat Persia. Dan adat Persia adalah ratu itu tidak boleh sembarangan ketemu laki-laki asing. Nah ini kumpul di depan semua laki-laki asing menampakkan diri dalam pesta. Itu adatnya tidak benar, tidak boleh. Apalagi raja-raja zaman dulu sangat protektif. Saudara, laki-laki mau masuk ke tempat istri raja, itu harus kasdim, harus dikebiri. Kalau tidak boleh masuk. Jadi raja itu sangat protektif. Ngelihat istrinya sama laki lain, marah besar gitu. Ada bukti? Ada. Misalnya kasus Esther. Saudara kalau membaca nanti dalam pasal-pasal selanjutnya, Haman itu kan senangnya luar biasa. Dia mengatakan begini, aku diundang makan sama Ratu Esther dan Raja. Dan tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pria pun gitu ya, yang diundang makan oleh Ratu. Tidak pernah ada, tidak boleh gitu adatnya. Lah kok sekarang aku dipanggil, artinya Ratu Esther percaya sama saya. Yang kedua, loh raja kok diam aja? Kan raja berhak protes. Loh. Esther, kamu undang makan siapa? Raja, hanya aku, raja, dan Haman. Tolong yang terakhir dan Hamannya itu dicoret. Ngapain Haman ikut? Suruh dia urus kantor saja. Ya kan? Tapi raja kan bilang, oke, gitu kan ya. Jadi aku, raja, dan Haman. Loh kok raja iya aja? Ah, berarti raja percaya sekali sama saya. Ratu percaya sekali sama saya. Saya jabatannya itu berarti tinggi sekali. Nah, jadi dengan demikian mungkin Wasti tidak mau melanggar adat itu. Tapi ini dibantah oleh Herodotus, saudara. Sejarawan yang lain. Herodotus mengatakan ada kok catatan Ratu Persia hadir pesta menemani raja berjumpa dengan banyak tamu lain. Jadi argumen itu juga tidak tentu benar. Yang ketiga saudara, menurut Midrash. Di dalam Midrash atau karya-karya para rabi zaman dulu, Wasti itu dikatakan cucunya Nebukadnezar kedua. Sekali lagi ini teori ya. Wasti ini kemungkinan cucunya Nebukadnezar kedua. Jadi anaknya Belsyazar saudara, raja yang lihat tangan tulis-tulis itu loh. Jadi karena ini mau ditampilkan di acara puncak, yaitu kemenangan atas Babel. Ini loh, saya tampilkan trofi kemenangan atas Babel. Cucunya Nebukadnezar pun saya peristri. Nah, Wasti bilang, waduh saya nggak mau. Saya nggak mau dijadikan trofi kemenangannya dia. Saya menolak. Nah, tetapi ini teori ini terlalu vulgar ya, saudara ya. Sebetulnya juga apa? Tidak ada bukti juga untuk menyatakan bahwa Wasti itu seorang yang nasionalis lalu melawan dan sebagainya. Tidak ada tendensi seperti itu. Lalu yang keempat saudara, ada teori mengatakan Wasti itu lagi hamil. Jadi Wasti sedang hamil, anaknya yaitu Artaxerxes. Jadi ada hitung-hitung gitu ya. Oh kalau begitu nih, kalau betul dia adalah Ametris, diduga dia Ametris. Ametris pada tahun itu lagi hamil. Nah kalau hamil maka mau ditampilkan depan umum dia nggak pede. Jadi bilang jangan. Gitu. Ya itu semua teori saudara ya. Yang jelas Alkitab tidak terlalu peduli itu. Yang pasti adalah Wasti ini dipakai untuk menunjukkan ya kelemahan daripada sistem yang dibanggakan di Persia dan menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai bahkan sikap Wasti itu untuk memasukkan seorang yang dia nanti akan pakai dalam rencana Tuhan. Nah saudara sekalian, raja di Ahasiweros digambarkan doyan pesta, doyan minum, powerful tapi sangat bergantung
kepada anak buahnya dan bahkan seringkali dimanipulasi oleh anak buahnya tanpa disadari. Memang mempunyai banyak penasehat itu baik. Alkitab mengatakan kalau banyak pertimbangan, banyak penasehat, rencana itu akan terlaksana. Tetapi kalau nasihatnya blunder, itu akan menyakitkan, saudara. Nah, karena raja itu powerful, duitnya banyak, satu yang dikritik di dalam bagian ini, dia tidak punya wisdom. Jadi orang punya kekayaan, orang memiliki kuasa, tetapi kalau tidak punya bijaksana, ya tidak bisa. Dan apalagi saudara-saudara sekalian, orang yang mempunyai kecakapan kerja, belum tentu dia memiliki kecakapan dalam rumah tangga. Nah, selain Ahasiweros kan, kalau kita membaca kitab suci itu Yakub, saudara ya. Yakub itu kan problem dalam rumah tangga, dia nggak ada wisdom untuk mengatur rumah tangga. Yakub itu kenapa ya? Mungkin apakah karena mamanya powerful ya, jadi dia agak pasif ya sebagai anak. Nggak tahu ini psikologi modern gitu ya. Apakah mungkin karena mamanya powerful? Ribka itu kan powerful, saudara ya, powerful sekali. Nurut, lakukan ini. Nanti kalau aku dihukum sama papaku gimana? Biar aku yang tanggung. Powerful sekali mama ini gitu ya. Saudara tahu Yakub kira-kira umur berapa pada waktu disuruh Ribka untuk nipu Ishak? Bayangan saudara umur berapa? Yakub saat itu kira-kira umur 70, saudara. Engkong-engkong. Bayangin ya, engkong-engkong. Jadi emaknya itu sepowerful apa gitu. Luar biasa loh Ribka itu kan. Memang Alkitab mencatat dia sangat kuat, karakternya sangat kuat dan sangat indah. Makanya kan dipilih. Sangat kuat, sangat powerful. Nah, Yakub itu apakah mungkin karena mamanya itu detail mengatur apa segala macam, akhirnya dia agak jadi pasif ya. Nanti kebawa waktu keluarga. Wah, kalau bicara kerja, etika kerja luar biasa. Dia seorang yang skillful. Bayangin domba berapapun dikasih ke dia selalu tambah banyak. Saudara, seorang gembala itu seperti seorang manajer. Domba dari sedikit menjadi banyak itu menunjukkan skillfulnya sang gembala itu. Jadi kalau leadershipnya bagus, manajemennya bagus, binatangnya itu akan berkembang. Ya, nah, jadi dalam hal ini Yakub sendiri adalah seorang pekerja yang luar biasa. Dia mengatakan aku nggak pernah bolos, aku selalu datang kerja baik, pulang itu selalu. Dia menunjukkan saya punya integritas lu kerja. Jadi kalau soal kerja Yakub nggak usah ditanyakan. Urusan rumah tangga, saudara, aduh, parah dia. Istrinya berantem, dia cuma lihat. Saya pernah ceritakan bahwa Yakub tidak pernah memberi nama anaknya. Di Alkitab itu semua kalau urusan kasih nama biasanya tanya papa. Zaman sekarang kan lebih bebas ya, terserah papa mama pun tanya internet gitu ya. Zaman dulu belum ada internet, tanya apa? Buku gitu ya, buku apa 100 nama baby atau apa gitu kan. Sekarang kan tinggal cari internet gitu ya. Kalau sekarang tanya ChatGPT, carikan nama bahasa Ibrani, Pak Yunani buat anakku yang paling cocok karakternya kira-kira saya mau yang gini-gini. Ya keluar nama kan alternatif gitu kan. Jadi zaman dulu kan biasanya papa gitu kan ya, atau yang laki yang dituakan. Tapi saudara bayangkan, semua anak Yakub, baik yang dari Rahel maupun yang dari Lea, maupun yang semua dari gundik-gundiknya, satu pun nggak ada dia yang kasih nama. Artinya apa? Cuek. Ya kan, urusan rumah tangga, urusan lo, ya kan, saya urusan kerja, pulang udah capek, gak mau urus campur. Cuman satu yang dia kasih nama, saudara, Benyamin tuh dia yang kasih nama, karena istrinya mati. Jadi ada orang kayak begini, saudara, pasifnya luar biasa, istrinya berantem, dia datang aja, ngapain lo orang gitu? Yakub, malam ini kamu tidur di tenda saya, kata Lea. Kenapa? Kamu udah saya beli. Oh ya udah. Lo kan harusnya tanya, apa beli? Beli apa? Ya, aku transaksi sama si Rahel. Rahel punya, aku punya buah dudaim, itu buah untuk kesuburan, saudara. Jadi dipercaya kalau makan buah itu nanti orang lebih subur, punya anak. Kan Rahel pengen banget punya anak. Lea, please dong, lu kan anak udah banyak, kasih aku gitu ya. Please kasih gitu kan ya. Terus Leanya bilang, nggak boleh gitu kan ya. Ayolah please lah, jangan pelit lah sis, ayolah sis, giliran ada maunya sis gitu. Ayolah sis gitu kan. Terus yaudah buat kamu, tapi
Apa? Bayar apa? Malam ini Yakub tidur di tendaku. Ya wes sudahlah, yang penting buat aku. Gitu. Yakub datang, sini, kamu tidur di tempatku gitu. Yakub dijadiin transaksi, ini suami, aduh gitu ya. Harusnya kan dia ngamuk gitu kan. Sini, Rahel Lea, sini, berdua ya. Sekarang saya nanya, ini apa-apaan kalian? Ini pelit. Sudah, buahnya saya bagi dua, separuh-separuh makan gitu. Kamu nggak pikirin ya Rahel, dia kan juga pengen punya anak, si Lea dan sebagainya. Paling nggak kan ada diskusi, ada pembicaraan, ada sesuatu. Tapi ya udah, tidur sana, ya udah oke. Gitu. Itu Yakub itu. Jadi orang yang sukses di luar, saudara, belum tentu dia punya hikmat di dalam rumah tangga. Ahasiweros juga begitu. Dia punya power, dia punya uang, yang dia tidak punya hikmat. Maka di dalam kitab Efesus, khususnya pasal 5, Paulus bicara, sebelum kamu masuk dalam rumah tangga, walk in love. Walk in light. Love sudah ada, tapi harus ada benar salah. Jangan love semua ampuni. Enggak, ada benar ada salah. Walk in love, walk in light. Yang ketiga, walk in wisdom. Harus punya wisdom. Yang keempat, berjalanlah di dalam pimpinan roh. Roh Kudus di depan. Saya dipenuhi Roh Kudus, artinya saya taat pada pimpinan roh. Jadi 4 hal itu menjadi penting. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi hasil raja tidak punya hikmat? Ya, misalnya saudara, kita melihat ada ketakutan yang berlebihan pada Wasti. Sekarang Wasti ditakuti, saudara. Coba saya lihat ya, saya perlihatkan ayatnya pasal 1. Ayat 16. Maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa. Loh, semua bangsa loh saudara, seluruh dunia nih, yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros dunia waktu itu. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua, perhatikan kata semua, perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Jadi nanti akan berontaklah semua istri-istri itu kepada suaminya, muncul penghinaan, muncul kegusaran, demikian kata ayat-ayat selanjutnya. Jadi saudara, penasehat ini bukan memperkecil masalah, malah memperbesar masalah. Ya, jadi digedein dari masalah rumah tangga, cuma urusan ratu nggak mau ngambek atau apapun alasannya, menjadi urusan keamanan nasional. Sudah lihat ya, ini kalau baca pasal 1 ini lebaynya itu kadang-kadang, ini lebay banget sih kamu memukan gitu ya. Ini masalah keamanan nasional raja, rajanya iya lagi itu, mungkin penting, dan dia puas dengan jalannya. Yaitu apa? Takut-takutin semua istri, loh, takut-takutin gitu. Supaya dia tunduk sama suaminya. Pemberontakan istri-istri sePersia. Saudara sekalian, sesuatu yang paling kita hanya senyum-senyum kan harusnya, ratu ngambek selesai gitu. Tapi apa yang terjadi saudara? Ya ini yang terjadi adalah membesarkan masalah. Generalisasi. Saudara, takut itu boleh. Takut itu akan ancaman. Antisipasinya itu waspada saudara, bukan hantam, bukan teror. Ini kebiasaan saudara, dalam kitab nanti kita akan lihat ya, bagaimana dengan teror dan pembunuhan menyelesaikan ancaman. Kita tuh boleh takut pada ancaman saudara, tapi antisipasinya apa? Misalnya saudara, Lord Baden-Powell di Inggris itu melihat ada satu ancaman. Kita ini makmur, Inggris makin makmur, maka apa yang terjadi? Resilience anak-anak kurang. Daya juang anak kurang, fighting spirit kurang. Dulu anak-anak kalau pergi ke sekolah dilatih supaya kuat dan strong. Sekarang safety first. Kita juga sama kan zaman sekarang. Jadi Baden-Powell mengatakan tidak mungkin latih anak-anak karena safety first, sekolah ada tanggung jawabnya. Tidak bisa dia didik anak jadi keras. Maka apa yang harus saya lakukan? Ini kalau kayak begini terus, nanti rakyat Inggris jadi lemes-lemes gitu. Takut, kotor, nggak bisa. Oh, jadi dia ketakutan, saudara. Ada ancaman. Apa yang dia lakukan? Dia membuat boy scout, saudara.
pandu dunia, dia dirikan itu. Jadi pendidikan, antisipasinya lewat hal yang positif, ada ancaman. Tapi kemudian pembiasaan, direkrutlah anak-anak, khususnya anak-anak jalanan. Saudara. Jadi direkrut, terus dikasih pelatihan semi militer. Kalau di Indonesia menjadi pramuka kan ya. Semi militer, baris berbaris, pakai pisau. Wah, anak seneng banget. Kayak tentara pakai pisau. Terus kemudian panjat-panjat, ya main tali, kemudian bagaimana menyelamatkan orang. Pada zaman itu populer. Zaman sekarang sih dianggap kurang kerjaan. Kira-kira gitu kan ya. Camping, sesuatu yang menyenangkan. Karena zaman itu belum ada PlayStation gitu ya. Jadi anak-anak masih suka camping dan sebagainya. Nah, Baden-Powell melihat ada ancaman, tetapi dia tidak pakai teror, saudara. Dia melakukan sesuatu yang sifatnya adalah antisipatif dan edukatif. Kita juga bisa melihat misalnya kita sebagai orang reform ya. Kita melihat di tengah-tengah tantangan zaman itu muncul gerakan misalnya Young Restless Reform, YRR atau Neo Calvinist. Ini New Calvinist. Kalau Neo Calvinist itu Doyowir, terus kemudian Abraham Kuyper itu Neo Calvinist ya, penekanan kepada integrasi antara budaya dengan iman Kristen. Tapi kalau New Calvinist itu orang-orang yang lebih mau membawa reform menjadi kontemporer, saudara. Nah, anak-anak muda banyak tertarik dan menjadi berkat. Tetapi ada satu problem yang kita lihat, wah ini hati-hati ini anak-anak muda reform. Kenapa? Karena penekanan yang terlalu besar pada grace, anugerah, dan sovereignty of God, sehingga melalaikan misalnya discipleship, fighting spirit dan sebagainya. Sehingga dengan demikian potret Allah yang digambarkan itu tidak seimbang. Ya, saudara, pada waktu saya bawakan retret temanya The Cost of Discipleship, itu saya bahas bukunya Bonhoeffer. Satu bapak bilang, kok kayaknya yang tema-tema kayak gini udah jarang dibahas ya Pak Ivan ya? Kenapa Pak? Iya, kayaknya sekarang tuh pokoknya semua anugerah. Pokoknya apapun anugerah, kalau dosa yang salah Tuhan. Gitu. Saya bilang, exactly, Bapak nangkep apa yang menjadi problem yang kita harus waspada di depan. Satu sisi generasi yang lama itu dianggap, reform yang lama dianggap membebani kan. Lu mesti begini, lu mesti begini, lu mesti begini, lu mesti begini. Capek kan gitu. Capek. Terus dapat, anugerah. Tapi akhirnya menjadi, kalau tidak hati-hati menjadi swing ke satu arah yang lain. Sehingga Bapak itu mengatakan, kok kayaknya sekarang gini ya. Saya mengatakan betul Pak, karena analisisnya para pengamat itu melihat, saudara tahu ya, anaknya Billy Graham, Tullian, jatuh dalam dosa seksual. Mark Driscoll jatuh, mengundurkan diri kena skandal. Joshua Harris, penulis buku pacarannya dia sendiri gak benar. Lalu kemudian mengatakan ateis, undur dari pelayanan. Mahani, ya G.C. Mahani, kena skandal, mundur. James McDonald, kena skandal, mundur. Lah kok banyaknya minta ampun pemimpin-pemimpin. Nah ini pasti ada banyak faktor, saudara. Ada yang menyorotin culture, mereka jatuh pada culture celebrities dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang menyoroti lebih teologis. Jangan-jangan karena orang-orang reform sekarang lebih menekankan kepada sovereignty of God, anugerah, tetapi tidak bicara mengenai ketaatan aktif Kristus. Jadi Kristus itu ada ketaatan pasif, tapi ada juga ketaatan aktif. Voluntary, dia berjuang untuk mentaati kehendak Bapa. Dan itu yang perlu. Nah saudara, jadi ketika kita melihat ancaman, wah ini bahaya nih. Teman-teman saya, murid-murid saya, anak-anak di bawah saya, menghadapi sesuatu yang mungkin berbeda dengan generasi di atas saya. Nah ketika saudara melihat ancaman, apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin takut, wah ini kalau kayak begini bisa begini. Tapi kan itu belum tentu terjadi. Dan langkah yang harus kita lakukan bukan teror, saudara, tetapi education, habituasi. Itu yang bisa kita lakukan. Saudara boleh takut dengan ancaman apapun, tetapi antisipasinya yang membedakan kita dengan Ahasiweros. Antisipasinya adalah apa yang bisa kita lakukan? Edukasi. Apa yang dilakukan oleh raja? Ganti, hilangkan, musnahkan, tindas. Dan ini polanya sama dengan yang dilakukan Haman. Perhatikan saudara, memukan melihat ada satu orang bermasalah yaitu Wasti.
Dia menjadikan ini masalah semua perempuan. Haman melihat ada satu orang Yahudi bermasalah bernama Mordekai, maka yang salah adalah semuanya. Wah, ini problem dalam ilmu logika, ini namanya kesesatan berpikir, hasty generalization. Sebuah generalisasi yang tidak tepat dan terburu-buru. Iya kan? Masa satu ratu bermasalah, semua istri bermasalah? Masa satu Mordekai bermasalah, semua orang Yahudi bermasalah? Ini namanya adalah ketakutan karena salah ambil kesimpulan, hasty generalization. Misalnya saya datang nih saudara ke GRI Kertajaya. Saya ajak ngobrol, Pak, bisa bahasa Prancis? Oh nggak bisa Pak Ivan. Ah nggak bisa. Saya ketemu orang kedua. Pak, bisa bahasa Prancis? Nggak bisa Pak Ivan. Ah nggak bisa. Saya ketemu 5 orang Surabaya, nggak bisa bahasa Prancis. Terus saya ambil kesimpulan, seluruh orang Surabaya tidak bisa bahasa Prancis. Lah saya kalau pergi ke Fakultas Bahasa Prancis di sana banyak gitu kan. Orang Surabaya yang bisa bahasa Prancis ya ada gitu. Tetapi kan bukan berarti saya ketemu 5, saya bisa mengambil kesimpulan seluruh orang Surabaya tidak bisa bahasa Prancis. Wah gegabah sekali kesimpulan itu. Satu perempuan loh, sekarang seluruh perempuan kena. Pak, merokok itu ya sebetulnya nggak ada efeknya buat kesehatan kok. Bapak bilang rokokan itu berbahaya buat kesehatan, buktinya apa? Loh, saya bisa tunjukin jurnalnya loh Pak, banyak yang bikin penelitian loh, ada efeknya antara asap rokok dengan paru-paru itu ada efeknya. Om saya umur 95 tahun masih ngebul. Iya itu ommu gitu kan ya, satu om yang sehat paru-parunya entah karena apa ya, dan dia sehat tidak pernah ngapa-ngapain sampai 95 tahun merokok, maka semua orang di seluruh dunia, wah loncatannya tinggi sekali. Semua orang di seluruh dunia, tidak ada faktor kesehatan kalau merokok. Nah itu namanya hasty generalization. Secara logika ini salah. Dan bukankah saudara sekalian, kita juga sering melakukan kesalahan seperti Memukan dan Ahasiweros dalam kehidupan. Saya injilin satu anak. Anak pemuda ini bilang gini saudara, saya sudah nggak ke gereja lagi Pak Ivan. Kenapa? Karena semua orang di gereja itu munafik. Saya bilang, ampuni saya ya. Loh, maksud Pak Ivan, ampuni saya munafik. Loh, saya nggak ngomong Pak Ivan munafik loh. Lah tadi? Enggak, orang-orang yang saya temuin di gereja itu munafik. Iya, itu oke. Saya juga bisa tunjukkan ada orang-orang munafik. Tapi kalimat selanjutnya, semua orang Kristen munafik. Aku orang Kristen, berarti aku munafik. Aku nggak menyangkal sih, aku ada derajat kemunafikan tertentu. Ya, terus saya bilang sama dia, tapi permisi tanya, kamu belum kenal saya loh. Dari mana kamu ambil kesimpulan saya munafik? Nggak fair. Kalau kamu sudah kenal aku, lalu kamu bilang aku munafik, iya kamu teman aku, kamu tahu munafikku di mana. Tapi kamu kan belum kenal saya, baru kenalan sekarang. Kenapa kamu bisa bilang saya munafik? Nggak fair. Kalau sekarang saya langsung bilang kamu munafik, kamu pasti juga nggak terima, kita belum kenal. Jadi Pak Ivan saya salah, ya salah. Kalau ada beberapa orang Kristen munafik, itu terlalu jumping conclusion mengatakan semua orang Kristen munafik. Kamu percaya nggak bahwa tidak ada orang Kristen yang tidak munafik sama sekali seluruh dunia? Dia mikir, nggak juga sih, pasti ada orang Kristen yang nggak munafik. Dia bilang begitu. Kalau dia mengatakan semua orang Kristen seluruh dunia munafik, lu emang udah ketemu orang Kristen seluruh dunia? Lu emang kenal Paulus? Paulus orang Kristen? Enggak, aku nggak kenal. Lalu nggak kenal udah bilang dia munafik, menuduh. Jadi nggak bisa, saudara, itu terlalu besar loncatannya. Nah, kita sering ketemu orang-orang kayak begitu. Jadi ada satu hal misalnya ya, satu kali pacaran ditolak, semua wanita itu ular gitu. Duh gitu kan ya. No woman no cry, ya kan itu. Alasannya begitu. Baru satu kali ditolak seluruh wanita itu ular. Semua laki-laki sama saja. Ya kan begitu kan generalisasi gitu kan ya. Ya orang mungkin lagi stres, nggak apa-apa lah gitu ya. Kita tenang-tenangkan dulu gitu. Tapi itu kan generalisasi yang salah, yang berlebihan. Dan sebetulnya sih kalau kita mau pakai ilmu logika, kita masih bisa melakukan yang namanya falsifikasi.
Nah, jadi saudara, kalau dalam metode ilmiah itu, dalam filsafat ilmu, kalau ada sebuah klaim kebenaran, tahu dari mana itu saintifik apa enggak, kita bisa melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi itu mencari bukti-bukti yang mendukung. Misalnya, semua burung gagak berwarna hitam. Ya saudara, carilah burung gagak, satu ini hitam, dua hitam, tiga hitam. Nah kan semua burung gagak berwarna hitam gitu. Tapi saudara sekalian, melakukan verifikasi, mencari dukungan, semua burung gagak berwarna hitam, kan capek seluruh dunia kita tangkepin burung gagak. Maka seorang bernama Karl Popper mengajarkan cara kedua, falsifikasi. Kalau saudara bisa menemukan satu saja di seluruh dunia, burung gagak berwarna putih atau selain hitam, maka klaim semua burung gagak berwarna hitam itu rontok. Dengan cara itulah sains berdiri. Ya, salah satunya dia mengatakan daripada verifikasi terlalu capek, saya mengusulkan falsifikasi. Semua istri-istri akan memberontak, cari aja satu istri yang bilang, enggak, gue biasa aja, itu mah Wasti, memang Wasti aneh, pasti ada istri yang kayak begitu. Dan berarti klaim semua istri akan memberontak itu salah, falsifikasi. Suatu ketika lagi rapat kan, rekan mengatakan, pelayanan siswa itu tidak efektif dan tidak berguna, tidak menjadi berkat, dihilangkan saja, tidak efisien. Dan saya pimpinan pelayanan siswa. Kan pemimpin rapat mengatakan, gimana Pak Ivan? Coba Bu, ya salah satu pengurus, coba sharingkan apa yang Ibu dapat dalam pelayanan siswa. Saya bilang begitu. Terus dia cerita, saya sendiri yang sebagai guru mendapatkan berkat, saya melihat anak-anak begini, begitu, apa segala macam. Oke, saya kembalikan ya, gimana? Terus bilang, tidak menjawab, kata rekan itu ya. Ini harus diganti, gak efektif pelayanan siswa itu. Orang datang tiap minggu, buat apa didatengin? Gak ada gunanya juga. Mending kita pergi kemana-mana daripada datang satu mantengin anak. Cuman berapa anak, gak ada gunanya. Buang-buang resource. Gak ada gunanya, gak jadi berkat. Saya panggil orang kedua, silakan Pak cerita. Oh pelayanan siswa gini. Tidak menjawab, kata dia. Saya ketawa-ketawa aja gitu kan. Orang ketiga cerita, terus kemudian setelah itu saya bilang, gini loh. Tadi kan klaimnya, semua pelayanan siswa, semua itu universalia dalam ilmu logika. Kalau sebagian pelayanan siswa itu masuk akal. Tapi kalau lu klaim semua pelayanan siswa tidak ada gunanya, maka digagalkan. Aku melakukan falsifikasi. Ada satu ibu yang dapat berkat, ada satu bapak yang dapat berkat, dan muridnya dapat berkat. Dan satu saja yang berhasil, artinya klaim pertamamu gagal. Sudah anggap ya, itu namanya falsifikasi dan verifikasi. Jadi semua itu munafik, semua apa? Tunggu dulu. Ini cara berpikir yang bahkan bukan sebelum masuk Kristen, nggak Kristen. Secara logika pun sudah salah gitu. Sudah salah gitu. Semua gara-gara satu orang ini, semua orang Yahudi dihancurkan. Dan ini mirip sama Fir'aun ya saudara ya. Fir'aun kan juga begitu, takut toh. Maka diteror, takut apa? Nanti kalau berontak bagaimana? By the way ada satu film yang menarik saudara. Kalau saudara tertarik pada tema ini etika hukum ya. Apakah saya boleh menghukum orang berdasarkan ketakutan saya orang itu punya potensi melakukan kejahatan? Berat ini. Kayaknya bisa jadi teroris, kayaknya. Tangkep boleh nggak? Belum jadi teroris sih, cuma kayaknya potensi jadi teroris. Boleh tangkap nggak? Nah ini satu film judulnya Minority Report. Saya waktu lihat film itu, waduh ini benar-benar ya, secara filosofis, secara tema ini mengangkat satu hal yang menarik. Di masa depan, kalau saya punya teknologi, bisa mengetahui kira-kira itu orang bakal bisa melakukan kejahatan, saya boleh tangkap nggak? Di film itu ditangkapin saudara. Wah ini kelihatan melakukan kejahatan, ditangkap. Tapi akhirnya nanti ada plot twist juga. Ada plot twist di endingnya ya. Dibalik begitu. Ya, jadi itu film yang saya waktu habis lihat, menarik sekali. Plotnya sangat menarik. Bolehkah saya menghukum orang kalau saya takut orang itu kelihatannya bisa melakukan kejahatan padahal belum? Nah ini yang terjadi saudara. Fir'aun itu menghukum orang karena dia membahayakan tapi belum melakukan. Nih Israel nanti kalau gede bisa berontak. Sudah berontak? Belum. Mungkin nggak setia? Mungkin. Mungkin berontak nggak? Mungkin. Jadi mungkin berontak, mungkin setia. Tapi apa yang terjadi? Pokoknya sudahlah, anggap aja dia berontak, kita tekan dia. Jahat loh Fir'aun loh. Hitler saudara, generalisasi kan,
Orang Yahudi ini ancaman bagi Jerman. Hantam semua, tidak peduli Yahudi manapun. Iya saudara, di dalam setiap suku kan pasti ada orang oportunis, ada orang yang baik. Ada orang yang pengkhianat, ada orang yang nasionalis, pasti ada saudara. Kemudian saudara, saya pernah juga melihat ada black thread ya, kebencian terhadap teman-teman kulit hitam. Karena dianggap menjadi ancaman gitu ya, lalu kemudian di Afrika Selatan dianiaya saudara, karena dianggap ancaman gitu. Kalau konteks Indonesia misalnya narasi-narasi kebencian terhadap orang Tionghoa gitu ya. Saya pernah lihat satu video ya saudara, masa bilang begini itu, kita harus belajar dari Malaysia katanya, kata video itu. Di Malaysia itu akhirnya sekarang, kita harus belajar dari Singapura kok Malaysia, sorry saya salah. Singapura tuh tadinya banyakan orang Melayu, sekarang dijajah sama orang Tionghoa. Istilah jajah juga tidak benar gitu. Istilahnya itu jadi provokatif sekali gitu. Saya baca, lalu apa yang harus dilakukan? Ya orang Indonesia harus sadar ya, tidak boleh membiarkan orang Tionghoa. Waduh, ini narasi kebencian ini. Orang kalau sudah dengar narasi kebencian, emosinya jadi penuh benci. Tindakannya kan penuh benci. Orang kalau dengar narasi shalom, maka emosinya shalom, tindakannya shalom. Nah saudara, tampaknya memukan ini memberikan narasi kebencian. Ya, hati-hati terhadap ini, hati-hati terhadap perempuan. Lalu apa yang terjadi? Karena orangnya memang rajanya insecure, ya sudah akhirnya menekan. Ahasiweros kah, Fir'aun kah, Pilatus kah, Herodes, mirip semua saudara. Maka kita bisa membandingkan kepemimpinan mereka semua dengan Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya memimpin saudara. Nah jadi memukan menunjukkan ya, ada universal war between men and women. Waduh gitu ya. Dan Haman juga nanti ada bahaya besar seluruh orang Yahudi. Raja, ya Haman, ada bahaya apa? Ada satu bangsa punya hukumnya sendiri. Wih, bahaya tuh. Nanti bisa berontak orang Yahudi. Apa yang harus dilakukan? Kita habisi mereka. Takut, teror. Takut, teror. Dan ketakutannya juga nggak beralasan, saudara. Apakah memang istri-istri itu akan berontak? Mungkin kalau saudara wawancara gitu ya, jalan-jalan ke media Persia. Sudah dengar Ratu Wasti? Sudah. Kan belum official, gosip. Ya kan? Gak tahu aja, manusia pasti suka gosip mas, kampung udah tahu gitu. Menurut ibu, ibu mau berontak gak? Ih, Wasti sendiri, saya banyak urusan gitu kan ya. Yang berikutnya, sudah dengar Wasti? Sudah. Gitu. Gimana menurut ibu? Ibu mau berontak? Ngapain? Suamiku baik. Ceritakan macam-macam gitu kan ya. Mau berontak? Tentu gitu. Ada juga yang gitu pasti gitu kan ya. Ya tapi kan reaksi setiap orang berbeda-beda gitu. Tidak bisa disamakan. Ya, nah, jadi saudara-saudara sekalian, akhirnya stereotyping yang kemudian membuat semuanya tuh jadi satu stereotip kan begitu kan ya. Misalnya kayak gini, tipikal mah orang Indonesia mah males, orang Jepang mah rajin, ya itu kan stereotyping ya saudara ya. Ya pasti adalah orang Jepang yang malas, orang Indonesia yang rajin pasti adalah gitu ya. Tapi stereotyping itu tidak bisa dihindarkan. Nah ini bahaya sekali kalau orang sudah masuk ke dalam stereotyping gitu ya. Nah dia menjadi provokator kebencian, memberikan narasi-narasi kebencian. Maka saudara, kita juga harus belajar ya untuk memberikan narasi shalom di dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh begini saudara. Suami pulang kerja, capek, mau tidur. Lihat mamanya tuh berantem sama anaknya. Kamu nurut gak? Mama yang nurut. Anaknya kurang ajar gitu. Bapaknya udah capek pulang gitu kan. Orang pulang kerja capek maunya pasti istirahat. Mandi, makan, ya kan, terus tidur kan, maunya kan begitu. Capek kok. Besok urusan baru lagi. Aduh puyeng gua satu hari banyak masalah. Aku mau mandi, makan, istirahat, besok seger lagi. Syukur-syukur istri doain saya, anak doain saya. Mereka malah ribut. Tidak tahu diri. Lu ribut juga makan nasi yang saya cari. Nah gitu kan mulai kan, narasinya mulai. Lu ribut itu banyak energi ya, nggak usah saya kasih makan ini, perlu dipotong uang belanja. Ribut itu pakai uang yang saya cari loh, kurang ajar itu. Apalagi nih istri ini. Saya capek kerja, nggak becus urus anak. Gimana mau kerja? Nolong pun enggak. Saya kalau ada HRD di rumah udah saya pecat cari istri baru.
bener ini istri. Anak juga gitu, gak bener ini gini-gini. Nah kalau sudah narasinya kayak begitu saudara, ya bawaannya sampai rumah gedor meja. Brak, diam kalian semua. Papa itu mau tidur, papa mau makan. Lu ya kerja. Namanya orang lagi emosi. Kerja. Tapi nggak mau urus anak. Katanya imam dalam keluarga. Diam kamu, jangan bawa gereja. Gitu kan ya. Wah. Mana janjimu? Gitu kan ya. Wah, tambah tadi ibu sama anak, sekarang bapak masuk. Anaknya, lumayan agak adem sama saya. Sekarang ada musuh baru gitu kan ya. Terus sampai tiba-tiba gara-gara anak ini kamu, wah sekarang mama papa marahin dia itu. Wah, gua kena 2 gitu kan. Ya karena narasinya kebencian saudara. Coba kalau narasinya ketika pulang itu ya, memukannya hilang terus dia ngeliat gitu ya. Duh, aku capek nih, aku butuh istirahat. Tuhan mau apa ya? Nah ini, cerita pertama Tuhannya hilang. Cerita kedua Tuhannya diseret. Nah Tuhan, saya harus bagaimana ya? Saya mau istirahat, saya mau makan. Tapi kayaknya istriku juga lebih butuh istirahat. Terus dia terngiang firman. Seperti Kristus memberikan nyawanya. Aku nggak sampai berikan nyawa deh, aku berikan istirahatku saja. Istriku butuh pertolongan. Aku memang kerja, tapi sekarang sudah saatnya mungkin aku menangani anak. Kemudian dia berdiri, bilang tepok, "Mah, sudah masuk kamar istirahat. Serahkan ke aku." Ya, istrinya masuk kamar gitu kan ya. Sudah, biar mamamu istirahat. Sini duduk, ngomong sama papa. Apa? Kenapa kamu? Kamu bikin ulah apa lagi? Ayo bicara sama papa. Jadi pembicaraan apa? Biar mama tenang dulu. Nanti kita ketemu lagi. Dia enggak makan, dia masih apa tahan, dia bicara konseling anaknya dan sebagainya. Kenapa tindakannya beda? Kenapa emosinya beda? Ya karena narasinya, saudara. Bukan narasi kebencian. Narasi shalom. Dia melibatkan Tuhan masuk. Ya kira-kira kalau memukan ini muncul, saudara, akan rusak luar biasa. Dari hal kecil jadi akhirnya ketakutan besar dan hancur. Semuanya hancur. Dan raja ini yang ngelihat istrinya begitu, tanya apa yang harus aku lakukan? Ahasiweros, lu suami panggil istrimu. Ajak ngomong. Kamu Wasti kenapa tadi nggak mau datang? Abang udah panggil kan begitu kan gitu. Kenapa kamu ngambek? Iya kan? Kamu mah gini. Selesaikanlah berdua, suami istri. Ngapain dibahas di rapat kerajaan gitu? Bayangkan saya misalnya rapat gitu ya. Bapak Penatua Juari, istri saya nggak mau datang, saya harus gimana gitu nih. Dia bilang, "Pak urus sendiri rumah tanggamu Pak." Saya juga pusing gitu kan. Masa saya harus tanya sama orang dan ini menjadi urusan seluruh gereja gitu kan. Ini urusan rumah tanggamu kok. Raja panggil dong, kamu nggak ada relasi apa dengan Wasti, dan itu memang yang terjadi. Relasi pernikahan tanpa relasi. Kayak Wasti itu kayak barang, saudara. Raja nggak bisa asingkan dia karena ada aturannya saja, dia tidak melanggar aturan, nggak bisa sembarangan disingkirkan. Nah, saudara sekalian, kisah ini menunjukkan bahwa Ahasiweros tidak seberhikmat yang dinyatakan dalam dunia ini. Dan dia mau meletakkan rasa takut bagi seluruh wanita dengan cara hukum dan teror. Ini berbeda dengan Kristus, saudara. Bagi Kristus, takut itu masalah cinta, bukan masalah teror. Dan kalau kita melihat Kristus sebagai pemilik gereja, yang digambarkan sebagai suami dan gereja digambarkan sebagai istri, bagaimana cara Kristus menangani gerejanya? Dengan memberikan nyawanya, dengan cinta, dengan kasih. Maka bahasa cinta itu bahasa ketundukan. Barang siapa mencintai, dia mau tunduk, saudara. Barang siapa mencintai, dia mendahulukan. Itu cinta itu begitu. Cinta itu tahapan tertingginya itu penyembahan. Dan dalam unsur cinta itu ada penghilangan diri. Jadi ginilah saudara, kalau saudara main game, Anda seorang gamers, Anda suka sekali sama game itu, Anda akan lupa diri. Ini cinta yang salah ya, misalnya gitu ya. Sangat cinta sama game itu, Anda bisa main dari pagi sampai malam. Anda lupa diri Anda lupa lapar, Anda lupa apa. Begitu gamenya hilang langsung, lapar, mengantuk, ini gitu kan. Tapi begitu ada gamenya, lapar hilang, haus hilang, semuanya hilang, diri lupa. Kenapa? Karena kita terhisap masuk ke situ. Itu cinta. Cinta
membuat orang lupa diri. Cinta membuat diri itu tidak dirasakan lagi. Pacaran kan juga begitu. Kamu makan apa? Kita pesen pete ya, kamu kan suka pete. Yang laki bilang, aku suka pete tapi kan kamu benci pete. Ya gak apa-apa, yang penting kamu makan pete. Janganlah, kita pesen seafood aja. Loh kamu kan kalau makan seafood gatel. Gatel demi kamu gak apa-apa, yang penting kamu bisa makan. Enggak lah, udahlah pete aja lah gitu. Atau kita pesen dua-dua, ya kan nggak habis lah, kita cuma berdua. Itu pete jengkolnya di sini gede porsinya gitu. Udahlah pesen itu ya buat kamu ya. Enggak aku nggak mau. Seafood aja nanti kamu gatel, nggak apa-apa lah demi kamu lah gitu. Ayo nggak apa-apa demi kamu. Ini saling tunduk, saudara. Enggak lah buat kamu aja lah. Enggak lah kamu aja. Enggak lah kamu aja. Masnya bilang, Mas, Mbak, jadi pesan apa? Gitu kan ya. Cepetan, itu nanti tadi, gitu kan ya. Udah saya pesenin aja ya, gitu. Jangan Mas, udah kamu aja kamu. Oke. Itu namanya ketundukan kan begitu, saudara. Namanya ketundukan adalah ya karena cinta. Itu yang Kristus maksud, hai istri tunduklah pada suamimu. Ya karena itu, bukan karena diancam, karena takut suaminya, bukan. Makanya saudara kemarin di dalam sebuah pernikahan kan saya khotbah. Bicara mengenai perintah Paulus kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu saling tunduk satu dengan yang lain. Itu menjadi tanda kepenuhan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan kalau saudara geblak-geblak atau apa, enggak. Kalau engkau penuh Roh Kudus, jiwamu penuh ucapan syukur. Artinya kamu tidak self-righteous. Kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu akan menjadi orang yang mulutmu penuh pujian. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan saling tunduk satu dengan yang lain. Nah, maka saling tunduk artinya nanti ada yang namanya particular submission, yaitu misalnya istri kepada suami. Tapi ada general submission, semua orang Kristen saling tunduk. Raja tunduk pada rakyat. Papa mama tunduk pada anak. Loh gimana caranya Pak? Masa papa tunduk sama anak? Masa saya mau pergi bilang, nah papa pergi ya, papa pulang jam 10 malam boleh? Ya kan nggak akan ngomong begitu kan. Tapi papa tunduk pada anak ketika mendidik anak, berrelasi dengan anak dengan tidak membangkitkan kemarahan anak dengan penuh cinta kasih dan ketegasan. Misalnya itu adalah cara papa melayani anak. Suami tunduk pada istri, melayani istri dengan cara memberikan sekuritas, memberikan cinta kasih, memberikan pengorbanan. Nah, setiap orang ketika sudah menjalankan tanggung jawabnya, dia memudahkan orang lain untuk tunduk pada dia. Maka ketundukan bukan pakai hukum, bukan pakai teror. Ahasiweros pakai cara itu, Kristus pakai cara jalankan tanggung jawab. Suami kalau penuh cinta kasih, istri mau tunduk tuh agak gampang ya, lebih gampang kan? Ya. Kamu sama suami itu gini-gini, suamiku enggak, gitu. Enggak perlu. Gitu. Ayo kita ganyang suami, enggak perlu, suamiku baik. Ini lebih gampang hormat gitu kan ya. Anak kalau misalnya papaku gini, papaku gue lah, mamaku enggak mau pengertian begini, susah hormat. Kamu juga kita lawan orang tua, enggak perlu, papa mamaku baik, ya kan, saudara? Jadi kalau kita menjalankan tugas kita, tanggung jawab kita, orang lebih gampang sapin sama kita. Suami juga, aku istriku begini, istriku membantai terus apa segala macam. Kita pergi yuk, jalan-jalan enggak usah ajak istri. Enggak, aku mau ajak istri. Kenapa? Istriku enggak begitu. Aku lebih gampang mengasihi, dia juga menjalankan tugas tanggung jawabnya. Jadi kalau setiap kita menjalankan tugas kita masing-masing, membuat orang lain lebih gampang untuk melakukan tanggung jawabnya. Maka dengan demikian Ahasiweros harusnya dia tanya pada dirinya sendiri, apa yang harus menjadi tugas saya, tanggung jawab saya sebagai seorang suami? Baru saya menuntut ketaatan pada istri. Dia pakai main hukum, saudara. Dia main pakai teror. Maka di sini kita melihat ya kontras antara Ahasiweros dengan Kristus. Bagaimana ketundukan dikaitkan dengan hukum, yang satu ketundukan dikaitkan dengan kasih. Dan terakhir saudara, saya akan membahas 3 sikap perempuan yang tertulis dalam kitab ini. Wasti, Seres, dan Esther. Yang pertama seorang namanya Wasti. Dia tidak setuju suaminya. Ya boleh-boleh aja kan gitu. Suaminya mabuk gitu. Ya kan? Saudara kalau suami mabuk kan enggak usah diturutin kan? Ngapain suami mabuk diturutin? Kenapa? Beli apa? Sate, 10.000. 10.000 sate, lu mabok gitu, udah, gak mau pergi gitu kan.
Pasti tidak mau turut suaminya, ya boleh. Tapi dia melakukannya frontal di depan semua pembesar. Itu problemnya. Di depan semua pembesar, dia frontal ngelawan suaminya. Yang kedua, Seres, kayak nama Mesias ya. Seres itu istrinya Haman, saudara. Yang Haman yang jahat itu. Dia tidak melawan suaminya, dia taat sama suaminya. Tapi suaminya lagi salah, dia taat saja. Problemnya di situ, dia yain aja. Ini tipikal perempuan yang saya nggak pernah ada masalah di rumah. Kenapa? Pokoknya suami saya iyain aja, ini ada masalah gitu. Waduh, gitu. Itu juga nggak benar lah. Kalau suaminya nggak benar, diiyain. Ya kan suaminya, aku tuh hidupku sia-sia. Kenapa hidupmu? Aku hidup itu kenapa kaya raya? Kenapa jabatanku begitu tinggi? Kenapa ratu dan raja percaya sama aku? Kenapa kuasaku begitu besar? Kenapa anak-anakku banyak dan keluargaku baik? Gitu. Nah, kenapa nangis? Semua itu nggak ada gunanya selama ada Mordekai. Kan harusnya bilang, lu nggak tahu bersyukur ya, gitu ya. Kamu tahu nggak? Kamu tuh ngomong tuh nggak benar gitu. Kalimat apa itu bersyukurlah? Harusnya ditegur suaminya. Betul itu, laki-laki itu harus dimusnahkan, bikin tiang gantungan, gitu si Seres. Ya akhirnya di tiang gantungan itu dia sama suaminya mati kan? Demikian juga seperti Ananias dan Safira. Safira ikut aja suaminya, akhirnya juga ikut dihukum. Karena ketaatan yang buta. Yang ketiga Esther, saudara. Setuju gak dia sama Ahasiweros? Tidak. Dia lawan keputusan suaminya. Ayo saya izinkan orang-orang Yahudi dibunuh. Gak boleh, orang Yahudi gak boleh dibunuh. Saya akan fight lawan suami saya. Kurang aja loh saudara, dia fight loh. Tapi tidak di depan umum. Nah saudara bisa perhatikan bagaimana Esther fight. Pertama, dia tunggu tempat dan situasi yang tepat. Dia tidak mempermalukan suaminya di depan umum. Dia ketemu raja terus bilang, minta waktu. Kan raja setelah ulurkan tongkat, penasaran kan? Ini ratuku mempertaruhkan nyawa nih, minta apa? Esther minta, separuh kerajaan pun saya kasih ke kamu. Saya minta, apa? Minta, besok aja. Besok pesta ya. Saya sama raja, sama Haman. Oke, ya udah. Saudara perhatikan ya, minta waktunya tepat, tempatnya tepat, situasinya tepat. Udah santai, raja udah happy kan? Tadi kan tegang, ngapain nih ratuku gitu kan? Suasananya tegang. Oh saya minta ini di depan umum gitu ya. Wah Haman pasti akan fight. Gak bisa raja, orang Yahudi begini terus Esther gini, gini fight gitu. Ya kalah lawan Haman. Orang yang bisa menjadi nomor 2-nya Ahasiweros pasti orangnya pinter gitu. Apa yang dilakukan Esther? Besok ya ketemu ya, oke. Besok udah minum-minum, santai, raja seneng. Minta apa? Separuh kerajaan juga saya udah kasih, aku udah janji loh. Aku minta, dia masih rasa belum waktunya. Besok ini lagi ya raja ya, please, pesta lagi. Namanya raja juga suka minum-minum, ya udah, oke, besok lagi ya. Nah itu malam dia nggak bisa tidur, saudara. Besoknya baru ketemu lagi. Jadi Esther itu tunggu situasi tepat dan timingnya itu loh, timingnya tepat, saudara. Saya tuh kadang-kadang, saudara, mau ketemu orang tuh, kalau konseling anak atau apa, kan kadang-kadang orang tua itu nggak bisa sabar, saudara. Pak cepetan ketemu anak. Saya tuh mikir begini loh, ini anak lagi problem. Dia sama orang tuanya, saudara tahu teori segitiga komunikasi ya, ABC. Kalau misalnya anak itu berelasi baik sama orang tua berelasi baik dengan saya, maka anak dengan saya akan berelasi baik. Teorinya begitu. Tapi kalau anak sama orang tua relasinya buruk, orang tua dan saya relasinya baik, anak itu akan relasinya buruk sama saya. Karena saya dianggap sekongkol sama orang tuanya. Kalau anak sama orang tua buruk, saya sama anak relasinya baik, maka kemungkinan saya sama orang tua mungkin bisa buruk. Atau kalau saya buruk sama orang tua, anak menganggap saya sekutunya, dia akan baik sama saya. Ini namanya teori segitiga komunikasi. Nah, jadi kalau misalnya anak baru konflik sama orang tua, tiba-tiba saya masuk, apa yang dipikirkan oleh anak?
lu suruhan antek papi mami. Dan dia sudah akan susah gitu. Nah, kalau misalnya itu terjadi dan saya pakai pendekatan langsung, direct communication, langsung datang bilang, nak kamu gini, dia akan susah, kecuali dia sangat hormat sama saya. Itu baru bisa di breakthrough. Tapi kalau enggak, itu berat. Belum kenal, belum apa, itu sangat berat sekali. Dia akan langsung memusuhi dan mungkin close seumur hidup, susah untuk masuk lagi. Harus cari orang lain. Nah kadang-kadang kalau saya belum terlalu dekat, belum terlalu masuk, kayaknya gue belum punya kekuatan untuk masuk ke anak itu. Saya kadang-kadang hold. Tapi kadang-kadang namanya orang tua panik ya saudara. Itu nggak bisa tahan. Pak, sudah belum? Belum. Kapan? Tunggu gitu ya. Besoknya, Pak, sudah belum? Ini kapan nanti anak? Nanti ngomong sekarang juga percuma. Cepetan itu. Jangan rusak anak. Rusak anak apa? Cepet nanti kalau enggak itu rusak. Akhirnya sudah gak tahan saya gitu kan ya. Waduh Tuhan udahlah, pas harus ngomong. Begitu ngomong bener apa yang saya takutkan terjadi. Ini pasti papi mami. Udah langsung begitu kalimatnya. Papi mami yang suruh. Memang sih, nggak selesai pakai tangan pendeta. Waduh ya, sudah berat itu. Berat, ini agak berat lagi. Saya khotbah pun pesenan papi mami, gitu kan ya. Kadang-kadang timing yang tepat itu perlu, saudara, dan itu kita belajar. Oh, waktunya tepat. Kapan waktu yang tepat? Karena manusia itu punya perasaan. Manusia punya mood. Iya kan? Manusia punya mood. Kadang-kadang tuh saya bilang, Pak, titip ini ya, ngomong sama orang itu gitu ya. Sama atasan atau apa, ya kan kita mesti lihat moodnya atasan kayak apa gitu, ya kan? Misalnya urusan ini loh, misalnya ya orang mau nanya perjamuan kudus itu sesudah khotbah atau sebelum khotbah misalnya gitu, itu kan nanya simple ya, tapi kan orang lagi misalnya muarah saudara, ini apa kan kenapa ini tidak benar nih apa segala macam. Perjamuan kudus sebelum atau sesudah gitu kan. Orang begini lu mikirin tuh urusanmu sendiri nih, nggak tahu nih orang. Jadi kan kita mesti lihat timingnya tepat apa enggak gitu. Misalnya mesti ngomong, ini orang harusnya bagusnya ditempatkan di sini atau di sini gitu ya. Misalnya kita mesti ngomong, tapi suasana pembicaraan lagi panas gitu ya, saudara. Sedang membahas terus bilang, ini orang tempatkan di sini apa? Nggak usah ditempatkan. Nanti jadinya begitu gitu kan ya. Karena apa? Manusia itu ada emosinya, ada moodnya. Nah Esther tahu itu. Tunggu waktu yang tepat. Terus bukan itu saja saudara. Ini kalau dalam Amsal namanya apel emas di pinggan perak. Demikian perkataan yang benar dan tepat pada waktunya. Ini namanya wisdom saudara. Nah berikutnya saudara, Esther tuh tahu cara ngomongnya gimana. Ya, dia nggak ngomong sama raja. Raja, nggak benar lu bikin peraturan gini. Enggak. Bisa tolong saya apa tidak? Aku terancam. Mau nggak tolongin aku? Aku nggak tahu minta tolong sama siapa. Oh, luar biasa, saudara. Dia pakai kelemahannya jadi kekuatan. Karena dia perempuan, saudara. Raja tolong aku, pasti, gitu kan ya? Bukan jagoan, tolong saya. Kenapa kamu ratuku? Jadi penasaran, saudara ya. Wah itu hikmatnya luar biasa. Esther tuh ternyata bukan cuman gadis yang modal cantik gitu ya. Gini ya jadi ratu, enggak. Wisdomnya luar biasa. Nanti kita akan masuk satu persatu, saudara, bagaimana dia belajar dari PL, strateginya. Kita akan belajar nanti pada waktu makin mendalam. Tetapi satu yang kita tanya begini, ngapain saya perlu belajar dari Esther? Dengan semua wisdomnya itu. Karena Tuhan memanggil kita, saudara, bukan hanya melayani orang. Tuhan seringkali memanggil kita untuk melayani bersama orang-orang. Artinya adalah waktu saudara melayani dengan Bapak ABC, dengan Ibu ABC, dengan adik ABC, semuanya saudara dengan orang-orang yang lain. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana bersikap dengan baik dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik. Jadi harus ada bagaimana hikmat untuk melayani bersama-sama. Karena kita tidak melayani sendirian. Dan orang yang sama-sama kita melayani karakternya macam-macam saudara. Kita tidak bisa menyuruh semua orang sama seperti kita. Dan orang Kristen itu modelnya macam-macam. Ada orang Kristen modelnya kayak Salomo. Pinter, akademis, nulis jurnal, kasih kuliah. Tapi suruh camping di pinggir sungai Kerit pasti masuk angin. Ada orang kayak Elia, nggak pernah tulis jurnal, nggak pernah apa, suaranya kenceng, tapi pemimpin kebangunan rohani. Ya kan, suruh debat sama anak-anak
Kayak Salomo itu kan ketemu ateis, suruh sini. Kenapa? Ateis, oke kita diskusi. Kenapa? Tuhan nggak ada, oke nggak apa-apa. Pengkhotbah pasal itu ya, ke-7, ke-berapa gitu kan ya. Ya kalau Tuhan nggak ada, nggak apa-apa sih. Cuma konsekuensinya kamu sama binatang nggak ada bedanya loh gitu ya. Ya, ngobrol sama Salomo gitu kan ya. Tuhan nggak ada, iya Tuhan nggak ada. Berarti apa ya keadilan itu ya? Kamu apa? Saya hakim. Oh Tuhan nggak ada, berarti nggak ada keadilan loh. Terus lu ngapain sekolah? Lu mau membela keadilan tuh apa? Lu lihat tuh fakta dalam kehidupan. Yang apa? Yang rajin miskin, yang kacau-kacau kaya. Apa ada keadilan dalam dunia ini? Orang yang cinta Tuhan sakit, orang yang nggak kenal Tuhan kaya. Mana keadilan? Nah, enggak ada keadilan. Lu terus gimana? Ya kecuali kamu kalau percaya Tuhan, baru namanya keadilan tuh masuk akal. Suffering, bagaimana menjelaskan suffering? Kenapa ada orang baik menderita? Kenapa ada penderitaan? Gak ada jawaban. Dunia ini absurd. Ya udahlah yang penting hidup. Masa hidup cuma mau gitu? Mati ya mati, nggak bisa tolak. Tapi hidup ya makan minum aja lah. Yang penting cuma bisa seneng-seneng. Yang lain sisanya penderitaan. Gak ada Tuhan ya begitu. Salomo gitu saudara. Diladenin gitu. Elia, ya Tuhan nggak ada, api dari langit. Orang Kristen ada modelnya kayak begitu, gitu. Jadi Alkitab mencatat macam-macam modelnya. Jadi kesalehan itu tidak cuma satu macam juga. Lihat Alkitab tuh kasih contoh. Rasul aja ada yang kayak Paulus, ada yang kayak Yohanes. Saudara saya kalau khotbah Yohanes itu lebih mystical. Yohanes itu lebih spiritual gitu ya, lebih bahas mystery of love ya, apa segala macam. Dia lebih seperti itu, saudara. Relasi aku dan Tuhan, lebih orang bilang istilah lebih mystical gitu. Paulus itu lebih rasional, saudara. Kemarin terakhir saya eksposisi Roma tuh orang bilang, Pak capek ya Pak ya ini. Ya, Paulus memang begitu, kitabnya begitu gitu. Ya, jadi begini maka begini maka begini maka begini, begini maka begini maka begini. Paulus lebih begitu. Sama-sama rasul aja beda tipe, saudara. Tulisan sama Petrus tadi beda lagi. Banyak bicara pegebalaan, Petrus memang gebala gitu. Ya kan? Jadi topiknya cara membawakannya. Maka kita perlu belajar wisdom itu, saudara. Karena teman kita tidak bisa, kita hanya mau semuanya kayak kita. Akan ada begitu banyak orang Kristen dengan beragam keindahannya dan Tuhan panggil semuanya di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kami telah mendengarkan bagaimana Tuhan mengolok-olok Raja Ahasiweros yang begitu berjaya tapi tampaknya banyak melakukan blunder dan kesalahan. Kami belajar hari ini membandingkan juga Ahasiweros dengan Kristus, dan kami rindu supaya kami juga diperbaharui seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Demikian kami belajar menjadi orang yang hidup di dalam kasih. Ketundukan dan segala macam hal imajinasi yang liar yang sering kami tuduhkan kepada orang lain. Generalisasi yang salah yang sering kami lakukan. Biar kami boleh terhindar dari semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.